Ketika kamu sudah dewasa dan orang tuamu sudah tua, maka sebaiknya kamu berbuat baik kepada dia. Sebaik-baiknya perbuatan baik adalah perbuatan baik yang dari hati, bukan materi. Aisyah, Ya, Beb. lagi ngapain kamu? Ini saya lagi... Ngerjain skripsi? Bukan. Saya lagi mencatat pertanyaan dari sahabat Cahaya ini, Pak. Oh, Iya. Oke. Tapi sebelum aku bantu jawab deh, ntar. Boleh. Tapi sebelumnya kamu bantu aku nih. Apa lagi, Beb? Nih, aku lagi ada orang beli buku aku. Iya. Tapi dia dari Thailand. Pong Chia Lai. Tong Chia Lai, Pong Chia Lai. Nah, tolong bantu jawabin ya. Pong Chia. Nih. Judul bukunya Seni Merayu Tuhan. Pong Chia Pong Pai Lai Allah. Seni Merayu Tuhan, bukan Allah. Kan Tuhan kita Allah, maksudnya gitu, iya, Pak. Iya. Harganya 69.000. Pong Chia Mang Chia Lai Pong Pai Lah. Terus belinya di toko buku online. Pong Chia La Pong Pai La online tong Pong Chia La Pong Pai Lai Pong Chia. Panjang ya? Iya, ternyata panjang ya. Oh iya. Iya, itu panjang banget. Jadi tergantung ininya ya. Kadang ada yang panjang gitu, ada yang pendek. Kadang tergantung saya juga sih, Pak. Iya. Kalau mood saya mau panjang ya panjang aja, nggak apa-apa. Kalau tadi yang belinya di toko buku online apa dah? Saya kok lupa ya, Pak, tiba-tiba. Pong Pia Lai, Pong Pakai lah, Pong Boye, Sapang Pai Lai. Online Pong Pia Lai lah. Agak beda sama yang pertama ya. Karena itu ada yang kasar, ada yang halus. Oh, ada yang bahasanya, kasar. Pak. Atau Thailand Utara, Thailand Selatan Benar, gitu ya. Pak. Iya. Iya, Pak, saya udah banyak nih pertanyaan, alhamdulillah, Pak. Iya, Yang saya alhamdulillah. utarakan sekarang ya, Pak ya. Ya udah. Di sini ada pertanyaan pertamanya, Pak, dari netizen nih, Pak. Oke, apa pertanyaannya? Pertama ya, Pak nih ya. Kalau selama puasa malamnya kita begadang buat nonton terus main, siangnya tidur seharian atau bangun pas maghrib, itu gimana, Pak? Begadang jangan Begadang. Iya, betul. Terereng kalau tiada artinya. Iya, benar. Nah, itu jawabannya. Udah segitu Jadi, aja, Pak? Iya, segitu. Oke, baik. Begadang itu boleh asal ada artinya. Heeh. Nah, para sufi itu, para kekasih Tuhan, mereka itu bergadang hidupnya. Rata-rata mereka tidur 2 jam sehari. Selebihnya itu digunakan untuk ibadah-ibadah malam. Apalagi di bulan Ramadan. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat tinggi dalam beribadah di bulan-bulan lain dan jauh lebih tinggi di bulan Ramadan dan lebih tinggi lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih tinggi? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar, khususnya kalau dalam mazhab Syafi'i di malam-malam ganjilnya. Jadi karena itu kemudian di hari biasa aja malam-malamnya para kekasih Tuhan itu diisi dengan sholat tahajud. Apalagi di malam bulan Ramadan, maka diisi dengan sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih. Pokoknya semua hal termasuk ngaji Quran. Kemudian kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan iktikaf di masjid, muhasabah diri, memikirkan introspeksi diri kita. Jadi bergadang kalau ada artinya boleh. Tapi kalau tidak ada artinya, maka itu yang nggak boleh. Tidak boleh. Jadi nggak ada artinya, nanti besoknya malah banyakkan tidur daripada meleknya. Sehingga puasa yang seharusnya sebagai madrasah atau pendidikan bagi kita, agar kita bisa merasakan beratnya jadi orang lapar dan haus, sehingga kita menjadi tidak tega ngelihat orang lapar dan haus dan akan membantunya. Puasa yang seharusnya merasakan kehadiran Tuhan dengan berpuasa, karena di perut orang-orang yang lapar, kata Jalaluddin Rumi, seorang kekasih Tuhan, seorang sufi, Tuhan itu begitu dekat dengan orang yang perutnya lapar karena puasa. Nah, itu jadi gak kerasa karena tidur. Yang seharusnya ujian dari orang yang bikin marah tapi kita tahan, gak kerasa karena tidur. Jadi ya udah, akhirnya gak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kata Nabi, kecuali lapar dan
haus. Kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berarti kalau puasa melek ya, Bib ya? Melek dong. Biar dapat ujian ya. Biar dapat Biar ujian. ada orang yang bikin emosi, kita dapat tuh pahala ya, Bib ya. Biar dapat cobaan juga. Bener, kalau kita tidur nggak ada yang bikin emosi, Iya. ya kan? Jadi mendingan kita bangun, ada yang bikin emosi, nah Kita tahan. benar, Kalau tahan. tidur kan, tidur misalnya bangun menjelang maghrib, cobaannya jadi dikit kan? Benar. Karena cuma menjelang maghrib aja ada cobaan. Oke, selanjutnya ada lagi nih, Bib. Hukumnya jadi beban orang tua gimana sih, Bib? Nah, ini. Pertanyaan ini. Buat saya juga kayaknya. Jadi beban orang tua. Jadi gini, pertama ya, seorang anak itu jangan merasa bahwa dia menjadi beban orang tuanya. Jadi kita hadirkan orang tuanya Aisyah. Sedih. Jadi jangan pernah merasa jadi beban orang tua. Karena kenapa? Karena setiap orang itu sudah ada rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga orang tua itu sebenarnya bukan memberi kepada anaknya, tapi hanya menyampaikan apa yang sudah diamanatkan Allah melalui orang tua kepada anaknya. Karena itu orang tua juga jangan merasa memiliki anaknya. Jangan, wah lu udah gua gede nih, udah gua kasih makan, gua kasih minum. Bukan lu yang ngasih makan, ngasih minum, tapi Allah. Hanya melalui orang tua. Tapi pada batas tertentu, memang kita seharusnya membantu orang tua. Termasuk ketika kita sudah sustain, sudah baik nih secara ekonomi, kita seharusnya membantu kehidupan orang tua sebagaimana perintah Al-Quran. Ketika kamu sudah dewasa dan orang tuamu sudah tua, maka sebaiknya kamu berbuat baik kepada dia. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau orang tua kamu satu atau keduanya sudah tua, maka kamu harus berbuat baik kepada dia. Berbuat baik dalam segala hal, dari kata-kata, sikap, kantong, semuanya. Kita berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi sebaik-baiknya perbuatan baik adalah perbuatan baik yang dari hati, bukan materi. Dan seminim-minimnya perbuatan baik adalah tidak bikin sedih, tidak mengganggu, dan kalau bisa ya nggak jadi beban orang tua. Ya gini, kalau kita udah serius ya, nggak mau jadi beban, berupaya serius dan minta doa kepada orang tua kita, pasti Allah kasih jalan kepada kita agar nggak jadi beban orang tua. Tapi ingat, yang dimaksud beban orang tua itu yang utama bukan ekonomi, tapi akhlak, agama, moral. Kalau orang udah hancur moralnya, hancur akhlaknya, hancur agamanya, itu orang tua yang pasti jadi beban. Meskipun kita udah beliin dia mobil 10, rumah 3, walaupun nggak mungkin ya. Nah, jadi ya udah, yang penting tidak menjadi beban bagi orang tua secara batin, bukan secara lahir utamanya. Jangan sampai ngasih duit, kan banyak tuh orang ngasih duit ke orang tuanya terus merasa udah bisa ngebentak orang tuanya, bisa ngatur orang tuanya, mulai gak dengerin apa kata orang tuanya karena merasa lebih pintar. Itu yang the real jadi beban orang tua. Orang tuanya akhirnya sedih, berat, dan lain sebagainya. Ada lagi nih pertanyaannya, Bib. Iya. Katanya, Bib, kalau ngefans sampai halu jadi pacarnya dia boleh nggak? Kan nggak pacaran beneran. Boleh nggak ya? Iya, energinya daripada digunakan untuk halu, mending digunakan untuk sesuatu yang real. Artinya dengan kita ngefans kepada sesuatu, jadikan itu motivasi untuk kita menyelesaikan sekolah dengan cepat, menyelesaikan tugas dengan cepat, menggapai cita-cita dan lain sebagainya. Kemudian pacaran itu tidak halu saja berpotensi dosa karena mengarahkan orang pada zina. Apalagi halu bisa jadi. Karena dengan halu akhirnya kita mulai tuh mendekati zina. Awalnya pikiran, akhirnya mulai kepikiran dan terjadi yang hal-hal diinginkan oleh kita tidak diinginkan oleh Allah. Zina. Kita lanjut aja. Ada yang tanya lagi nih. Kan hujan itu membawa berkah. Tapi kalau misalkan mau keluar naik motor terus berdoa biar nggak hujan, apakah sama saja menolak berkah? Nabi itu pernah berdoa minta hujan diredakan. Jadi Nabi itu pernah minta agar hujan diredakan. Jadi kata Nabi gini, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan di sekitar kami, bukan atas kami. Itu cara Nabi berdoa agar minta hujan
diredakan. Menarik itu kata Nabi. Jadikanlah hujan di sekitar kami, bukan atas kami. Maksudnya apa? Karena hujan itu berkah, maka Nabi bilang, ya Allah, jadikanlah hujan itu tetap berjalan, tapi tidak atas kami. Artinya tidak mengganggu kami. Sehingga kami tidak kebanjiran, sehingga kami tetap bisa beraktivitas, dan lain sebagainya. Jadi minta hujan reda itu bukan berarti kita menolak keberkahan. Sebagaimana, wah hujan berkah, yaudah saya mandi hujan tiap hujan. Akhirnya bukan kemasukan iman hati kita, yang ada kemasukan angin tubuh kita. Sakit. Iya. Artinya hujan berkah itu kata Imam Syafi'i merujuk kepada hadis dari Nabi Muhammad, itu adalah hujan waktu di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Karena itu ketika hujan berdoalah, apa doa yang ingin kita panjatkan, berdoalah ketika hujan. Nah ini Bib, ada pertanyaan lagi nih selanjutnya nih dari sahabat Cahaya. Orang Malaysia bilang Malaysia. Cahaya. Iya. Nah di sini pertanyaannya, Bib, kenapa sih kok Allah nurunin nabi-nabinya cuma di Arab? Sebenarnya memang tidak ada informasi tentang nabi-nabi, baik Nabi Muhammad maupun sebelum Nabi Muhammad yang dari lain Arab. Tapi juga tidak ada yang bisa memastikan bahwa tidak ada nabi di luar Arab. Bahkan dalam surat Fatir ayat 24 dipastikan di semua kaum dan semua wilayah itu ada nabinya. Mau di Indonesia, di Afrika, di Eropa, di Amerika, itu pasti ada nabi. Dan puncaknya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Udah mau langit, bumi, semuanya di bawah rahmatnya Allah melalui diutusnya Nabi Muhammad. Nah karena itu jumlah nabi itu ada 124.000. Jumlah rasul itu ada 313. Sedangkan yang kita ketahui ada 10. 25. Enggak, yang itu malaikat. Bukan malaikat, nabi. Kamu Udah buka ya kita tadi? belum ini bentar lagi, makanya Mungkin bukan karena nih. itu faktornya. Apalagi Iya. saya lagi halu kali ya, Iya. Pak. Astagfirullah. Jadi 124.000 nabi, 313 rasul. Bisa jadi di antara para nabi dan rasul itu ada yang di Amerika, di Eropa, karena semua buminya Allah itu diutus nabi dan rasul. Karena tidak mungkin Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas keimanan kita kecuali sudah diutus nabi dan rasul kepada mereka. Kalau belum pernah diutus, belum pernah dikasih tahu dong. Kok tiba-tiba nanti oh kamu masuk neraka? Ya saya nggak tahu gimana yang seharusnya nggak masuk neraka. Jadi makanya semua diutus nabi dan rasul oleh Allah untuk kemudian memberi kabar gembira dan peringatan agar mereka bisa berupaya masuk surga dan menjauhi neraka. Jadi pasti semua wilayah itu ada nabi dan rasul. Nah, bukan hanya orang Arab yang diutus nabi dan rasul ke sana. Di Indonesia juga pasti ada nabi dan rasul. Yang pasti nabi dan rasul itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaan selanjutnya nih katanya Bib gitu. Bib. Iya. Katanya ini Bib gitu. Bib. Iya, halo. Oh, ada komanya jadi Bib. Diam Iya. dulu gitu. Bib. Bib. Gak kelar-kelar bib mulu dari tadi. Bib, kan kita harus berkata yang baik, yang manis. Iya. Nah, kalau kita hobi ngasih janji manis memutar kata gimana tuh? Ini Ida pertanyaan. wa'ada ahlofa. Jadi saya yang kena. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang kedua adalah jika berjanji dia akan berbohong. Jadi orang yang janji manis saja tapi tidak menjalankannya, dia memenuhi satu syarat sebagai orang munafik. Yang lainnya idza hadatsah katabah. Jika berkata dia juga berbohong. Nah, kemudian yang ketiga itu idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanat, dia berkhianat. Jadi jangan mengkhianati segala sesuatu. Jadi 3 tuh. Maka orang yang cuma janji manis doang tapi tidak menjalankannya, dia termasuk orang-orang yang munafik. Dengerin ya. Buat
ya yang denger aja gitu ya, Bib, Iya, ya. iya. Biar nggak dilakuin lagi gitu Iya, ya. kita nggak ngejudge siapa-siapa. Yang dengerin. penting itu Yang setiap merasa dapat aja. nasihat langsung kita tuh buat Betul. introspeksi diri. Betul. Bukan dapat nasihat malah tuh lu tuh. Nah, Enggak. Saya aja nggak apa-apa saya. ya, saya aja juga kan. Nggak apa-apa. Saya aja lah. Nggak apa-apa lah Tapi saya bisa. lah. Ya saya aja udah. Oh, iya. Ya udah. Masih ada nggak pertanyaan tuh? Kayaknya udah cukup, Bib. Nah, Udah nih. cukup. Soalnya ini udah lapar banget nih. Udah waktunya berbuka nih entar lagi. Iya, dikit lagi bedug. Aku udah pesen sih. Pesan apa? Pesen makanan. Oh iya. Pesen makanan buat apa? Buat kita sahur. enggak buat buka Oh, buat nih. buka, iya, buat buka. Cuman ini kan apa daerahnya Jakarta Selatan nih. Iya dong. Iya dong, Jakarta Selatan nih. Nah, Banget dah. driver ojek online itu ternyata dia orang Thailand. Pongkilai. Nah, dia nanya nih. Oh my god. Saya mau bilang Jakarta Selatan tuh bahasa Thailandnya apa ya? Pongkil literally pongkil. Oh, Pongkia literally Pongkia ya. Chongpui lai. Oh my god. Halo, Bang. Pongki literally Pongkia. Pongkilai. Wah, ternyata dia orang Myanmar. Wow. Nah, itu saya belum belajar, Pak. Belum bahasa belajar Indonesia. ya? Kebetulan belum belajar. Aku jemput kayaknya di depan dia. Baik, Pak. Silakan, Pak. Silakan.